Silakan Ibu Atalia bergabung dengan kita. Nah, iya. Pak Wakil, mana Pak Wakil? Kita masih menunggu Pak Suswono. Sembari menunggu Pak Suswono, saya ingin nanya nih ke Bang Emil. Bang Emil, jadi kita ngopi-ngopi di mana nih? Karena tadi udah dijanji nih, Gen Z akan dapat tempat kopi gratis nih kira-kira. Intinya begini, pemimpin itu tugasnya kan menyelesaikan problem warganya. Kalimat itu saya sampaikan karena curhatan Gen Z begitu. Pak, mahal Pak, work from anywhere itu. Udah kita duitnya dikit, nyewa coworking mahal, ngopinya juga mahal. Kalau kepilih titip ya Pak, supaya kami fokus kerja, fasilitas dan makanan ditanggung oleh pemerintah provinsinya. Udah saya jawab begitu. Luar Jadi biasa. buat Gen Z insya Allah ya, kalau di PHK ada 3 bulan dikasih anggaran buat survive sampai nunggu kerja baru. Gitu. Luar biasa, karena hari-hari ini kita juga sering dengar ya, pantang kerja sebelum ngopi ya, itu penting ya. Iya, Pantang betul, kerja sebelum ngopi. Iya, jadi ide-ide kreatif itu lahir setelah kita ngopi. Tapi sembari menunggu Pak Suswono, kira-kira kasih tanggapan sedikit bagaimana jalannya debat, Ya. ada rasa seperti apa yang saat ini setelah debat. Nah, ini sudah datang. Silakan Pak Sus. Silakan Pak Suswono. Ya, terima kasih rekan-rekan media dan seluruh warga Jakarta. Kami pasangan nomor 1, ya pasangan Ridho. Beli kado isi sepatu, ke pasar baru membeli baju. Pasangan Ridho adalah pasangan nomor urut 1, siap membawa Jakarta baru yang semakin maju. Nah, jadi selama debat kami fokus pada program, tidak setengahnya teori dan prinsip, setengahnya itu ya udah konkretnya apa kan. Nah kami membumikan gagasan-gagasan itu menjadi hal-hal yang mudah dipahami oleh warga Jakarta. Kemudian kami berbagi tugas, Pak Sus juga saya monitor di sesinya menjawab dengan lugas, poin-poinnya juga sangat luar biasa dan tentunya saya lihat secara umum ya, ini debat bagus ya. Hubungan kami antara nomor 2, nomor 3 juga hangat, tidak ada ketegangan yang sifatnya personal. Semua pertanyaannya juga adalah tentang program ya. Saya kira itu sangat baik. Mudah-mudahan di debat kedua, ketiga makin keren, makin hangat. Sehingga Pilkada Jakarta naik kelas ya. Menjadi pilkada teladan percontohan senasional. Pak Emil baper nggak ketika ditanya kinerjanya memimpin kota Bandung? Oh enggak, itu fakta ya. Banyak kerja, banyak catatan. Sedikit kerja, sedikit catatan. Tidak ada kerja, tidak ada catatan. Karena saya sudah 10 tahun bekerja, pasti ada catatan. Tapi tidak ada yang sempurna. Kan saya jawab tadi ya, kalau mau adil, saya beberkan pencapaian. Tapi kan nobody perfect, pasti ada kurang-kurangnya. Dan saya dengan kerendahan hati saya minta maaf kalau masih dianggap kurang. Saya kira itulah kehidupan ya. Pak Sus bagaimana? Puas nggak dengan performance tadi di panggung tadi? Ya secara umum saya kira saya puas ya, apalagi mendampingi gubernur yang punya pengalaman yang luar biasa kan. Jadi saya relatif lebih ringan lah. Udah plong ya Pak ya? Oh iya lebih ringan karena semuanya sudah dikuasai oleh beliau, saya hanya menambahkan. Dan saya kira inilah satu kontestasi gagasan yang saya kira cukup baik ya untuk didengarkan atau diperhatikan oleh rakyat Jakarta. Kami ini berbagi debatnya sesuai berat badan, jadi banyak di saya, jadi mohon dimaklum. Oke, luar biasa. Izin Bapak-Bapak ya, mau nanya, kita akan berikan kesempatan sebentar untuk rekan media untuk bertanya. Dari mana asal medianya dan kemudian apa pertanyaannya. Jangan Mas yang baju coklat, 1. Kemudian dari mbaknya yang pakai kerudung kacamata, 1 di belakang. Dan Mas yang di sudut kanan, 1. Oke, tadi yang mana dulu? Yang pertama? Selamat malam Pak RK, Pak Suswono. Perkenalkan saya Zulnis Pak dari TVRI Jakarta. Saya mau bertanya tadi di debat sempat dibahas oleh Pak Pramono, ternyata ada undang-undang yang membatasi pemberian dana untuk RW hanya sebesar 5%. Nah bagaimana dengan tim Ridho untuk mengatasi hal ini? Karena kan undang-undang berarti membatasi program tersebut, artinya tidak bisa berjalan. Jangan salah kutip Mas, itu Undang-Undang DKJ mengatakan dana kelurahan 5%. 5% kali 80 triliun, itu 4 triliun, besar sekali. Siap, artinya masih bisa berjalan ya Pak program Wah tersebut? masih banyak sisanya, bahkan saya cek ke DPRD, nggak akan sanggup ngejar 4% ya.
Jadi udah saya hitung, kenapa saya berani keluar angka, saya sudah mengerjakan pekerjaan rumah saya dengan data. Baik Pak, izin satu lagi Pak, untuk Ya. Pak Suswono yang tadi membahas mengenai polusi udara di Jakarta penanganannya. Tadi mungkin Pak Suswono belum sempat membahas mengenai salah satu penyebab polusi udara di Jakarta karena ada PLTU Pak di sekitaran kawasan DKI Jakarta. Bagaimana Pak Suswono menangani hal tersebut? Apakah sama penanganannya dengan penanaman pohon saja Pak? Terima kasih. Ya tentu kita akan lobby ke pusat ya, karena bagaimana juga itu kewenangan dari pusat. Yang jelas kami lebih bertekad pada bagaimana menghijaukan Jakarta. Sehingga kita bertekad dalam waktu 3 tahun mudah-mudahan tertanam 3 juta pohon. Ya, itu Oke, yang akan cukup ya. Oke, Oke ada- cukup. Supaya tadi kita harus adil janjikan. Abe kita berikan kesempatan ke Oh, sisi sebelah teman-teman kanan ya. televisi. Oke. Maaf ya teman-teman ya. Kita dari sudut kiri sekarang dari sudut kanan. Silakan. Selamat malam, Pak. Saya Putri dari CNN TV. Pak ingin bertanya, tadi kan pada saat pertanyaan ke paslon nomor urut 2, tadi membahas mengenai pandemi COVID. Nah ini apa alasannya ditanyakan pertanyaan tersebut? Apakah memang ingin mengungkap kepercayaan dari paslon nomor urut 2 yang memang sering menyebut soal konspirasi COVID begitu Pak? Apakah memang ada hubungannya dengan tema hari ini atau alasan? Intinya menanyakan kenapa saya bertanya Betul. pertanyaan ke Pak Dharma. Kepada Pak Dharma mengenai pandemi COVID. Oh iya, saya kan gini, kalau Pak Dharma nanti jadi gubernur, beliau tidak bisa mandiri. Gubernur itu di atasnya ada pemerintah pusat. Jadi poin saya justru mempertanyakan, menguatkan agar pandangan-pandangan itu bisa harmoni dengan pemerintah pusat. Ketika pemerintah pusat sudah bilang A, walaupun kita merasa B, itu kewajiban undang-undang kita untuk mengikuti ketok palu A. Itulah hubungan sesuai undang-undang ketatanegaraan. Itu poinnya di sana. Ya. Bukan tentang percaya COVID atau tidak percaya COVID, bukan di situ. Tapi bagaimana menyikapi kalau datang lagi beda pendapat, sementara undang-undang mengatakan yang mana gubernur harus nurut ke presiden, kira-kira gitu. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih teman-teman semua. Baik. Masih Ya, ada terima waktu. kasih, hatunun. Bang Emil, ya terima kasih Bang Emil, terima kasih Pak Suswono, terima kasih untuk seluruh Terima kasih. tim kampanye yang juga turut Selamat menemani di sini. beristirahat, Bapak-bapak, Mohon maaf Ibu-ibu. teman-teman karena waktu yang terbatas. Nah, lain kesempatan atau kesempatan berikutnya boleh bertanya lebih dalam mengenai apa yang diutarakan Ya. oleh pasangan calon gubernur, calon wakil. Itu tadi konferensi pers dari Ridwan Kamil dan Suswono menanggapi debat yang sudah berlangsung, juga menjawab pertanyaan terkait dengan substansi debat.